Shalom saudara yang dikasih Tuhan, bersyukur kita bisa berjumpa kembali di dalam renungan kita pada hari ini yang temanya adalah kuat bagaikan Raja Wali yang terambil dari Yesaya 40 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-31. Firman Tuhan saudara berbunyi begini, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, Ulangan 32 ayat 11 menuliskan begini. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa manusia yang tidak punya masalah di dalam hidup ini? Semua manusia pasti punya masalah. Masalah yang satu mungkin selesai, tetapi masalah yang lain ikut mengekor. Antri masalah itu seolah-olah kehidupan kita mau belasan tahun, puluhan tahun. Semuanya dihabiskan energi kita untuk menyelesaikan saudara. Masalah demi masalah dan rasa-rasanya begitu melelahkan luar biasa. Ada orang di luar situ kehilangan anaknya dan dia menangis, kecewa, putus asa. Ada orang membangun usahanya dan begitu lambatnya berjalan dan dia gelisah dan khawatir. Di masa-masa di mana pandemi sedang terjadi, orang-orang sudah bingung bagaimana masa depan kehidupannya. Bukan cuma masalah bisnisnya, bukan hanya masalah pacaran, tetapi juga masalah keluarga hari ini. Begitu banyak saudara kita melihat orang yang tidak setia di tengah-tengah keluarganya. Bukan cuma masalah suami dan istri, tetapi bagaimana sikap dan karakter seorang anak ketika menghadapi orang tuanya. Ada anak yang tidak beretiket, ada anak yang tidak beretika, atau moralitas yang dipertanyakan ketika kuliah di tempat yang lain. Begitu banyak bukan masalah-masalah kehidupan yang sedang kita alami di dalam hidup ini. Tetapi jika orang yang setia kepada Tuhan, semua masalah yang sedang dia hadapi pada hari ini justru akan memberikan kekuatan pada kehidupannya, kedewasaan pada imannya untuk terbang melesat tinggi bagaikan Raja Wali. Saudara, ketika kita baca bagian kita di sini, seharusnya membuat kita berhenti mengeluh atas masalah yang menimpa kita atau juga masalah yang sedang menimpa saudara dan saya. Kadang setiap peristiwa selalu ada di baliknya sesuatu yang bisa kita refleksikan bagi mereka yang merenungkan maksud dan rencana Tuhan di dalam hidupnya. Kecuali masalah itu memang atas dasar kesalahan kita, saudara. Yang apalagi masalah itu kita ulang-ulang terus menjadi problem yang terulang karena kesalahan kita. Tetapi yang saya maksudkan di bagian ini adalah masalah ketika kita tetap setia pada Tuhan, masalah itu datang. Atau ketika kita sedang tidak sadar bahwa masalah itu datang oleh karena kita menyesali masalah itu. Hal ini dikatakan Alkitab justru membuat sayap kita makin kuat. Ulangan 32 ayat 11 mengatakan Tuhan laksana Raja Wali yang menggoyang sarang anaknya sampai satu persatu jatuh lalu mendekat ke tanah yang menopang anak-anaknya. Saudara, kalau bisa menggambarkan hal ini, seolah-olah kita sedang berada di atas sebuah dahan pohon yang besar. Kemudian kita laksana anak Raja Wali yang kemudian jatuh dari sarang itu hampir menyentuh tanah. Lalu Raja Wali yang dikatakan sebagai Allah itu datang menghampiri kita, mengambil kita yang hampir jatuh di tanah itu dan mengembalikan kita di sarangnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang Tuhan memberikan kita masalah di dalam hidup ini. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan masalah itu ada di dalam kehidupan orang percaya supaya kita bisa terbang, saudara. Supaya kita menjadi dewasa di dalam iman kita. Di dalam proses itu kita bisa membayangkan bagaimana syoknya kita. Anak Raja Wali tapi tanpa perjuangan. Sang anak Raja Wali tidak akan mampu memiliki kemampuan terbang. Memang prosesnya begitu berat. Memang prosesnya begitu keras. Tetapi coba saudara lihat makna di balik itu. Supaya kita anak Raja Wali bisa mengepakkan sayap dan terbang begitu tinggi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memahami bagian ini,
kita pasti bisa berkata bahwa Tuhan punya rencana di dalam hidup saya. Ketika kita menangis di kamar kita kunci pintu, kita tidak mampu mencari jalan keluar. Kenapa saudara? Karena kita melihat di depan kita ada satu pintu tertutup. Padahal dengarkan suara Roh Kudus di dalam firman-Nya. Coba saudara balik ke belakang, ada ribuan pintu yang terbuka lebar yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita hanya perlu percaya, saudara. Alkitab berkata bahwa Tuhan tidak akan menguji saudara melampaui kekuatan saudara. Apakah kita menjadi orang Kristen yang cengeng? Orang Kristen yang sedikit-sedikit menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, menyesal atas iman kita. Kita bukan burung yang tidak mampu berbuat apa-apa. Kita Raja Wali, saudara. Raja Wali, burung yang paling kuat. Yang sekali mengepakkan sayapnya bisa terbang 2-3 kilometer ke depan. Tuhan menciptakan kita bahkan lebih daripada burung itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah belajar naik sepeda. Naik sepeda itu sulit. Kadang-kadang saudara, kita harus jatuh. Lalu kemudian kita bangun sakit. Lalu kita naik sepeda itu lagi. Lalu kemudian kita jatuh lagi. Kita naik sepeda itu lagi. Tetapi ketika kita sudah 1-2 kali jatuh, kita sudah mulai berpikir, oh begini caranya, stabilnya bagaimana, apa yang harus aku lakukan. Sehingga ketika itu kita lakukan di dalam hidup ini, saudara, kita perlahan-lahan sudah mulai mengerti rencana Tuhan di dalam hidup kita. Kita mulai dewasa, kita mulai dikuatkan oleh Tuhan, bukan? Bangsa Israel diajar melalui padang gurun yang kadang dingin dan juga kadang panas, saudara. Kadang berkelimpahan makanan, kadang juga kekurangan makanan. Tapi di dalam hidup mereka ada bingkai yang namanya perjalanan pencobaan. Tidak sedikit kali mereka berseru kepada Tuhan dan marah kepada Tuhan. Tetapi kemarahan mereka percuma, karena untuk sampai ke tanah perjanjian, kuncinya bukan marah, bukan kecewa, bukan berhenti, bukan menyerah, bukan putus asa, tetapi berjalan terus sembari menanti-nantikan suara Tuhan. Lebih baik taat setia kepada Tuhan, mencari kehendak Tuhan daripada menyepi sendirian, marah sendirian, putus asa sendirian, kecewa sendirian. Saudara, hanya masalah yang kita alami adalah sebenarnya masalah pada diri kita sendiri. Kita memilih stop kah? Kita memilih berhenti kah? Atau kita memilih terus berjalan bersama Tuhan? Saya senang sekali dengan sebuah lagu bahwa ketika kita mencoba berjalan, terus berjalan, di ujung sana ada Tuhan Yesus. Saudara, Raja Wali pernah terbang di atas kandang ayam. Lalu anak Raja Wali itu, Bapak Ibu Saudara, jatuh di kandang ayam. Ibu Raja Wali ini, induk Raja Wali ini tidak sadar kalau anaknya sedang jatuh di kandang ayam. Akhirnya induk Raja Wali ini mencari-cari di hutan di mana anaknya jatuh. Saudara, anak Raja Wali ini bertumbuh bersama ayam-ayam. Lalu kemudian dia memiliki karakter sama seperti ayam. Beberapa bulan bersama ayam, dia seperti ayam. Dia tidak bisa terbang, dia cuma bisa melompat, dia juga memiliki makanan seperti ayam. Suatu hari, burung Raja Wali ini melihat bahwa ada anak Raja Wali di kandang ayam. Maka dia turun mengatakan, anakku, ayo pulang bersama dengan mamamu. Tetapi induk ayam ini berkata, jangan, karena engkau adalah bagian dari kami. Engkau berbeda, tetapi engkau bagian dari kami. Anak ayam mulai berpikir, anak Raja Wali mulai berpikir, kenapa karakterku sama dengan ayam, tetapi tubuhku sama dengan Raja Wali? Maka apa yang dilakukan, saudara? Yang dilakukan adalah ibu Raja Wali ini berkata bahwa aku akan mencoba engkau terbang. Kalau engkau bisa terbang, engkau Raja Wali. Tapi kalau engkau tidak bisa terbang, engkau adalah ayam. Lalu induk ayam berkata, cobalah dia. Kita lihat siapa yang menang. Induk ayam ini sudah mulai percaya diri karena dia sudah membesarkan Raja Wali seperti ayam.
Lalu apa yang terjadi? Lalu kemudian ibu Raja Wali ini mengambil anak Raja Wali ini, dibawalah ke atas langit, lalu dilempar turun. Lalu anak Raja Wali ini jatuh dan menangis berteriak, tolong aku, tolong aku. Tidak ada pertolongan yang datang pada dia. Dia hampir menyerah, hampir dia berteriak, aku ayam, aku ayam. Tetapi ketika hampir sampai di tanah seperti cerita di awal tadi, induk Raja Wali ini datang mengambil dia, menaikkan kembali ke langit, membuang kembali Raja Wali itu. Sampai 3 kali anak Raja Wali itu bisa terbang. Lalu kemudian induk ayam ini berkata, memang betul itu adalah indukmu. Karena beberapa waktu yang lalu engkau jatuh di kandang ayam ini, engkau seperti kami. Tetapi sebenarnya engkau adalah Raja Wali. Saudara, di dalam pencobaan itu kita tidak akan pernah tahu bahwa kita kuat. Kita punya Tuhan. Kita lebih daripada pemenang. Kalau kita mudah menyerah di dalam hidup ini. Yang kedua, saudara. Ketika kita membaca teks ini, kita menyadari bahwa Allah menjanjikan kita melihat bahwa bersama Dia, saudara dan saya menjadi orang yang kuat. Kalau kita perhatikan bagian Yesaya ini dikatakan bahwa banyak orang yang dikatakan muda jatuh tersandung. Tetapi orang yang menantikan Tuhan malah menjadi kuat, bahkan berlari dan kemudian terbang. Saudara, banyak orang muda yang dikatakan kuat itu jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan justru mendapat kekuatan baru. Usia produktif muda, jiwa yang muda, semangat yang muda adalah ketika orang merasa diri begitu kuat luar biasa. Dia merasa tidak membutuhkan Tuhan, dia tidak menanti-nantikan Tuhan, merasa diri bisa melakukan segala sesuatu sendirian, tanpa pertolongan, tanpa doa, tanpa memikirkan anugerah kemurahan Tuhan. Saya berjalan saja, saya mampu tanpa Tuhan. Saudara, orang seperti ini akan jatuh. Karena kita seperti anak kecil yang sedang memikirkan mainan kita. Kita kerak mainan, kita memikirkan itulah dunia kita. Tetapi kita membutuhkan tangan Bapa yang mengarahkan kita untuk keluar dari tempat di mana kita sedang berada. Tetapi justru sebaliknya orang yang menanti-nantikan Tuhan. Justru orang yang akan diberkati. Orang yang akan dipimpin Tuhan. Orang yang akan menghadapi cobaan di dalam hidupnya. Orang yang mungkin dikecewakan, orang yang mungkin dikhianati, tetapi tetap setia pada Tuhan. Di titik inilah dikatakan bahwa orang itu akan dikuatkan oleh Tuhan. Kekuatan di sini bukan masalah kekayaan, bukan masalah pengetahuan, tetapi masalah spiritualitas, masalah iman, saudara. Sebab iman itu adalah bagian di mana manusia bertahan di dalam badai dan topan hidupnya. Iman percaya kepada Tuhan itulah yang juga membuat Paulus, saudara, berdoa, angkatlah duri dari dagingku ini. Dan Tuhan menjawab, cukup kasih karuniaku kepadamu. Dan Paulus tetap beriman, tetap kuat di dalam Tuhan. Iman yang kuat ini juga lah yang membuat ketika orang dikhianati, dikecewakan, orang yang memiliki pergumulan hidup tetap berkata, aku tetap setia kepada Engkau Tuhan. Detik-detik hidup ketika kita menjauh dari Tuhan, saudara, itu detik yang paling krusial di dalam hidup kita. Detik-detik di mana kita memilih untuk tetap percaya, setia pada Tuhan. Itulah detik-detik signifikan di mana kita memiliki kekuatan bersama Tuhan. Saudara, di dalam awal pemberitaan kelahiran Yesus, ada satu kata yang terkenal, yaitu Immanuel, Allah beserta kita. Dan kalimat ini akan terus mengikuti kehidupan kita. Mengikuti seluruh Alkitab sampai pada Yesus datang kedua kalinya di tengah-tengah kita. Kalimat Immanuel ini masih berlaku sampai pada hari ini. Bahwa Dia beserta saudara. Di dalam pergumulan apapun, di dalam masalah apapun, saudara tetap pegang tangan Tuhan. Saudara tetap percaya sabda Tuhan. Saudara tetap berkata, aku masih kuat. Aku mau hidup dalam rencanamu. Aku mau hidup dalam rancanganmu. Saya tidak tahu apa masalah saudara pada hari ini. Masalah bersama dengan kolegamu. Masalah bersama dengan pasangan hidupmu. Masalah dengan orang tuamu. Masalah dengan anak-anakmu. Masalah dengan orang terdekatmu. Masalah apapun yang saudara alami. Kalau saudara percaya pada Tuhan dan berusaha hidup seturut firman Tuhan. Jangan pernah mundur. Sebab Tuhan menjanjikan
Dia akan menjadikan kita kuat. Orang lain akan jatuh. Tetapi orang percaya yang setia akan terbang seperti burung Raja Wali. Selamat menjadi burung-burung Raja Wali Tuhan. Yang kuat, yang perkasa, yang tetap setia memegang teguh firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati.